Yang pertama, Yesus naik ke sebuah bukit. Beberapa orang mengira ini memang terjadi di Bukit Zaitun gitu ya. Tapi sebenarnya ini ada terjadi suatu bukit di Galilea. Mungkin Bukit Tabor, mungkin juga bukit lain di sekitar wilayah Kapernaum di situ. Lambang bukit sendiri tentu melambangkan ketinggian spiritual, tempat pertemuan dengan Tuhan, sebagaimana Musa juga pernah di Gunung Sinai gitu ya. Dan Yesus sering menyendiri di bukit untuk berdoa semalam-malaman. Jadi di tempat yang tinggi ini, di bukit ini, Yesus mengajarkan nilai kerajaan surga yang lebih tinggi daripada hukum duniawi. Mengenai ucapan bahagia atau sabda bahagia yang berarti adalah keadaan berkat, potensi keadaan berkat, atau kebahagiaan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, baik di kehidupan yang sekarang maupun yang di akhirat nanti, gitu ya, di akhir zaman. Hal ini terdiri dari berkat, dan juga memang kesengsaraan. Kalau menurut Injil Lukas, ada bagian sengsaranya juga dan membahas kondisi ekonomi dan sosial yang nyata sebetulnya bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka sedang tertindas oleh bangsa Romawi gitu ya, dan keadaan mereka miskin. Sehingga dalam keadaan ini diperlukan suatu perbandingan yang nyata. Untuk menyampaikan khotbah dengan lebih relevan, Yesus menggunakan perbandingan ini. Kalau menurut versi yang Injil Lukas, ada 4 bahagia dan juga 4 celaka. Berbahagialah kamu orang miskin. Terus kemudian kontrasnya atau perbandingannya, celakalah kamu yang kaya. Jadi selalu ada perbandingan seperti itu. Tapi di dalam Injil Matius yang akan kita bahas pada malam hari ini secara lebih fokus tidak ada gitu ya. Jadi hanya 8 sabda bahagia. Sebab dalam Injil Matius sangat ditekankan akan nilai spiritual dari para murid itu sendiri sebetulnya. Jadi khotbah tentang sabda bahagia memuji gitu ya, memuji kondisi orang yang kurang beruntung tapi disebabkan oleh karena berkat Tuhan gitu ya. Kesengsaraan miskin dalam roh. Ambrose dari Milan memberikan ada 4 kebajikan utama sebetulnya yang akan kita pelajari dalam 8 sabda bahagia ini. Untuk yang pertama adalah orang yang adil, yaitu mereka yang tidak mengingini harta benda orang lain dan bersuka cita dalam kemiskinan yang suci. Yang kedua adalah kesederhanaan yang lebih suka menderita kekurangan daripada mereka yang kenyang. Kehati-hatian, mereka yang memilih untuk berduka di sini dengan harapan sukacita yang akan diungkapkan nanti di akhir zaman. Kemudian yang keempat adalah ketabahan, yang demi Kristus dan juga Injilnya, mereka menanggung penganiayaan dengan demikian mereka dapat menang atas setiap musuh.